Ini akan menjadi akhir yang epik dari semua masalah dia dengan grup Bubble. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Kali ini aku bakalan ngebahas teori tentang happy ending Vincenzo. Aku yakin banyak dari kalian yang pengen kalau akhir dari cerita ini happy ending. Bahkan aku juga ingin seperti itu. Apa sih teorinya? Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan di skip video ini karena sepanjang apapun video ini pasti berisi informasi yang penting buat kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Check it out. Sebelum masuk ke teorinya, aku mau kasih tahu kalian dulu kalau penulis ini sudah terkenal di Korea. Ketika dia menunjukkan suatu barang dalam drama tersebut, pasti ada maksud dan tujuannya. Ada dua benda penting yang sepertinya akan menentukan akhir cerita bahagia untuk Vincenzo. Apa aja sih benda penting itu? Aku bakal tunjukin ke kalian dalam prediksi yang aku buat ini. Kalian ingat gak sih ketika Vincenzo pamit kepada para penghuni Plaza Kemka ketika dia akan berangkat ke Italia? Ada salah satu dari penghuni Plaza Kemka yaitu Kwang Hisu yang memberikan jam kepada Vincenzo. Aku memiliki pemikiran bahwa ada maksud lain dari pemberian jam tersebut. Mungkin saja jam itu akan sangat berarti untuk Vincenzo di saat-saat genting. Teori ini diawali dari setelah Vincenzo mendapat kabar dari Luca untuk kembali ke Italia, Vincenzo mulai memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi di Plaza Kemka ketika dia berangkat ke Italia. Jadi, dia memutuskan untuk memberitahu seluruh penghuni Plaza Kemka tentang keberadaan emas itu agar jika seandainya Plaza Kemka dihancurkan oleh grup Bubble, maka emas itu tetap aman. Karena emas ini jumlahnya sangat banyak, maka diputuskan untuk membagi rata agar tidak ada perpecahan. Dan jika memungkinkan, emas ini juga akan sebagian didonasikan kepada orang yang membutuhkan. Karena sebenarnya emas itu kan bukan milik mereka. Sepertinya pada awalnya Vincenzo hanya memberitahu si biksu dan si piano. Tetapi karena semua penghuni Plaza Kemka sudah diberitahu tentang keberadaan emas tersebut, maka mereka bekerja sama untuk memindahkan emas tersebut agar lebih cepat. Itulah alasan ketika penyerangan di Plaza Kemka untuk mengambil emas, penghuni lain tidak terlihat. Seperti yang kita lihat pada cuplikan preview episode 19 yang akan datang, di situ terlihat bahwa Jang Han-sok berhasil kabur dari penjara. Dengan rasa dendam yang semakin besar kepada Vincenzo, dia berpikir satu-satunya cara untuk menghancurkan Vincenzo adalah dengan membunuhnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menculik Hong Chae-yong untuk mendapatkan titik lemah Vincenzo. Setelah itu, dia mulai melukai orang-orang yang berada di pihak Vincenzo terlebih dahulu, dimulai dengan adiknya sendiri. Setelah menculik Hong Chae-yong, Jang Han-sok memutuskan untuk mengajak Vincenzo bertemu di Plaza Kemka untuk mengancam Vincenzo kalau Hong Chae-yong ingin selamat. Seperti yang kita tahu, Vincenzo bukan orang yang bodoh. Jadi, dia sudah mempersiapkan rencana besar di sini. Vincenzo yang memiliki jiwa mafia yang kuat memutuskan untuk mengakhiri permainannya kepada Jang Han-sok yang dia anggap sebagai tikus yang selalu dia permainkan. Sebelum Vincenzo menemui Jang Han-sok, dia sudah memindahkan para penghuni Plaza Kemka ke tempat baru yang lebih aman. Dan sepertinya Vincenzo sudah memasang bom di Plaza Kemka. Karena seperti yang kita tahu di awal film, impiannya Vincenzo ini adalah menghancurkan Plaza Kemka. Rencana awal dia menghancurkan Plaza Kemka hanya untuk mengambil emas. Tetapi sekarang rencananya berubah karena dia sudah menganggap para penghuni Plaza Kemka ini keluarganya sendiri. Sepertinya saat dia bertemu dengan Jang Han-sok akan terjadi baku tembak dalam usaha pembebasan Hong Chae-yong. Sepertinya di sini Vincenzo akan terkena tembakan, tetapi dia selamat gara-gara kalung jam pemberian Kwang Hisu sebelumnya. Dan akhirnya dia bisa mengalahkan Jang Han-sok. Setelah itu dia akan mengubur Jang Han-sok dengan cara meledakkan Plaza Kemka.
Ini akan menjadi akhir yang epik dari semua masalah dia dengan grup Bubble. Karena terbunuhnya bos Bubble, maka jaksa Jong In Kook yang berkhianat sebelumnya jadi memiliki alasan untuk menangkap Vincenzo. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menutup semua bandara agar Vincenzo tidak kabur. Disinilah benda penting kedua berperan, yaitu tiket VVIP perjalanan dari agen travel Bye Bye Balloon yang diberikan kepada Vincenzo sebelumnya. Vincenzo memutuskan untuk menggunakannya untuk kabur dari Korea. Karena di balon udara tidak ada perangkat elektronik, maka akan sulit untuk tertangkap radar. Dan di tiket tersebut juga bertuliskan khusus Vincenzo Casano. Sepertinya balon yang digunakan kali ini balon yang sangat spesial. Mungkin saja balon itu adalah Black Edition yang dapat berkamuflase di malam hari. Setelah beberapa tahun, Vincenzo akan kembali ke Korea untuk menemui para penghuni Plaza Gemka yang sudah dia anggap sebagai keluarga barunya. Dan Vincenzo akan memulai hubungan yang serius bersama Hong Chae-yong. Happy ending! Gimana menurut kalian? Masuk akal nggak teorinya? Jangan lupa komen di bawah ya. Oh ya, aku mau kasih tahu kalian, sebenarnya penulis ini sudah sangat terkenal di Korea, selalu menulis karya-karyanya dengan akhir yang bahagia pada setiap dramanya. Jadi tidak mengherankan kalau nantinya Vincenzo akan berakhir bahagia. Itu dia tadi pembahasan tentang teori akhir yang bahagia untuk Vincenzo. Kita nantikan bersama-sama 2 episode terakhir penayangannya. Mudah-mudahan ini dapat membantu kalian. Kalau ada teori-teori lain menurut kalian, kalian bisa komen di bawah. Segitu aja dulu dari aku. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Krom, kapsak, nida. Satu lagi, kalian tahu gak sih? Rumornya Song Hye Kyo akan hadir sebagai cameo di episode terakhir drama Vincenzo. Mungkin gak sih?